Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di pelajaran bahasa Sunda kali ini, kita akan membaca sebuah cerita. Judul cerita ini adalah Bongan Resep Ngalamun. Bongan Resep Ngalamun. Kacaritakeun zaman bareto aya budak dagang endog, dagangna teh sok ngider. Endogna diwadahan kana boboko. Nah, jadi diceritakan dulu ada seorang anak yang berdagang atau berjualan telur. Nah, dagangnya itu suka keliling. Nah, telurnya diwadahan. Diwadahan itu disimpan atau diwadahin. Diwadahin karena boboko. Boboko itu semacam keranjang. Lanjut paragraf berikutnya. Saenyana eta budak teh daekan. Ngan hanjakal sok resep ngalamun. Ari geus ngalamun teh manis sok anteng. Mindeng pisan ari keur ngalamun teh sok terus poho kana dagangan. Nah, anak ini daekan. Daekan itu mau aja atau selalu semangat. Nah, cuman dia itu suka melamun. Nah, ketika melamun dia itu suka anteng, suka lama melamunnya, suka asik mungkin, asik sendiri. Nah, mindeng pisan, dia itu sering ketika melamun itu dia sampai lupa ke barang dagangannya. Lanjut paragraf ketiga. Poe harita ge manehna keur ngalamun. Henteu ngider da kalah diuk dihandapeun tangkal. Boboko anu dipake ngawadahan endog ditunda hareupeunana. Kusabab kalah kacicing atuh daganganana tacan laku hiji-hiji acan. Nah, jadi suatu hari dia sedang melamun. Dia itu tidak keliling. Soalnya dia duduk di bawah pohon. Nah, keranjang yang dipakai untuk menyimpan telur ditaruh di depannya. Nah, karena dia itu diam, gak keliling, jadinya dagangannya itu belum laku satupun. Lanjut paragraf berikutnya. Lamun seug ieu endog payuk kabeh, tangtu bakal rada gede boga bati teh. Kitu anu aya dina lamunan manehna teh. Nah, jadi dia itu melamun. Kalau telur yang ada di keranjang ini laku semua, pasti bakal punya untung yang besar. Nah, dia itu ngelamun seperti itu. Lanjut halaman berikutnya. Hasil tina ngajual endog ditambah batina rek dibelikeun deui kana endog. Terus didagangkeun deui. Tangtu dagangan teh bakal leuwih loba. Jeung tangtu deui batina ge bakal leuwih gede. Nah, jadi ceritanya si anak ini melamun. Di dalam lamunannya dia itu bicara sendiri. Nah, seperti ini. Hasil dari menjual telur ditambah keuntungannya mau dibelikan ke telur lagi. Nah, terus dijual lagi. Nah, ketika dagangannya itu banyak, tentu untungnya pasti lebih banyak. Nah, dia itu berpikir atau menghayal seperti itu. Lanjut paragraf berikutnya. Bati tina dagang endog bakal terus dikumpulkeun. Sina jadi loba. Mun geus taun-taun mah pasti cukup keur meuli sapeda. Nah, teman-teman, dia ini masih melamun. Dia lamunannya bertambah. Gini. Kalau untung di jualan telur ini dikumpulkan terus sampai banyak. Nah, kalau sudah bertahun-tahun pasti cukup kalau untuk buat beli sepeda. Gitu dia melamun. Lanjut paragraf berikutnya. Keur naon meuli sepeda? Cek dina pikiran eta budak. Make sepeda mah capek.
da kudu diboseh. Mending keneh meuli motor. Ngarah teu capek jeung majuna oge gancang. Ah, buat apa beli sepeda? Kata si anak ini dalam pikirannya. Terus dia bilang lagi, kalau pakai sepeda mah capek, soalnya harus dikayuh. Mending buat beli motor supaya nggak capek. Terus majunya juga cepat. Nah, dia itu bilang gitu di pikirannya sendiri, soalnya dia sedang melamun. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kami lanjut baca ya. Tapi kumaha lamun keur hujan? Tumpak motor mah bakal barase atuh da eueuh tiungan. Ah, moal meuli motor tapi rek meuli mobil wae. Nya kana mobil mah geunah moal kahujanan jeung moal kapanasan. Nah, jadi si anak ini masih melamun. Nah, dia berkata gini, tapi gimana kalau hujan? Naik motor bakal pada basah. Soalnya nggak ada atapnya. Ah, nggak jadi beli motor, tapi mau beli mobil aja weh. Soalnya kalau pakai mobil enak, tidak akan kehujanan, tidak akan kepanasan. Nah, dia itu bilang gitu pada pikirannya. Lanjut paragraf berikutnya. Mun geus boga mobil mah rek mindeng indit-inditan jeung nyanyabaan ka tempat anu jarauh. Cenah. Tidid, tidid, klaksona disadakeun. Hei, ulang halangan jalan bisi katabrak. Nah, dia itu masih melamun, teman-teman. Dia itu bilang gini di lamunannya. Kalau udah punya mobil, mau sering bepergian ke tempat yang jauh. Tidid, tidid. Nah, klaksonnya dibunyikan. Woi, jangan menghalangi jalan. Bisi ketabrak, kata dia itu gitu. Nah, teman-teman gimana? Si anak ini masih melamun. Di lamunannya itu dia membayangkan punya mobil. Nah, ketika dia bepergian, terus ngelaksonin orang, tid, tid. Dia bilang, woi, jangan menghalangi jalan, katanya. Bisi ketabrak. Wis, dia punya mobilnya belum, tapi sombongnya udah punya. Jangan ditiru. Lanjut paragraf berikutnya. Lamun aya nu ngahalangan, mobil teh kudu direm. Tah, kieu ngeremna teh. Cekit. Nah, dia masih ngelamun. Bilang gini dia dalam lamunannya. Kalau ada yang menghalangi, mobil itu kudu direm, katanya. Nah, ngeremnya itu gini. Cekit. Nah, kata dia tuh gitu. Nah, lanjut ya. Kalawan teu sadar, sukuna dipake nurutan anu keur ngerem mobil. Dijejekeun ka hareup. Atuh gedug we sukuna keuna kana boboko wadah endog. Boboko teh bahe, endogna patulayah luhureun trotoar, loba anu peupeus. Nah, jadi teman-teman, dia itu tanpa sadar kakinya itu refleks seperti orang yang ngerem mobil karena dia sedang berhayal tentang ngerem mobil. Nah, dijejekeun ka hareup. Jadi kakinya itu dikedepanin, ya kayak orang ngerem mobil gitu. Nah, terus ternyata kakinya itu kena ke keranjang yang berisi telur tadi, yaitu barang dagangannya. Nah, si telurnya itu langsung pada tumpah berserakan di atas trotoar. Terus banyak yang pecah. Nah, sekarang lanjut ke halaman terakhir. Menang sajongjongan mah eta budak ukur bisa ngahuleng. Terus lua lewe rek ceurik. Manehna ngarasa kaduhung. Dumeh bieu ngalamun manik kamalinaan. Nah, setelah beberapa saat anak itu cuman bisa termenung. Terus dia itu kayak yang mau nangis. Nah, dia itu merasa menyesal
Soalnya dia itu melamun atau berhayal terlalu berlebihan. Nah, lanjut paragraf terakhir. Dagang bari ngalamun teh geuning lain menang untung, tapi kalah jadi rugi sabab pamolah diri sorangan. Nah, jadi kesimpulannya ternyata dagang sambil melamun atau berhayal itu ternyata tidak mendatangkan untung, tapi malah jadi rugi karena perbuatan diri sendiri. Tadi karena apa? Karena dia menendang tanpa sengaja menendang barang dagangannya sampai telurnya pada pecah. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita tentang bongan resep ngalamun. Nah, sesudah teman-teman membaca cerita ini ataupun mendengar cerita ini, teman-teman jawab 5 pertanyaan berikut ini. Nah, untuk cerita dan soalnya Ami kirimkan di grup ya teman-teman. Jangan lupa nanti difotokan lalu kirim ke Ami. Nah, mungkin hanya itu bahasa Sunda hari ini dari Ami. Ami ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.